Halo gengs, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drakor baru yaitu The Forbidden Marriage. Langsung aja cus. Episode kedua diawali dari pangeran yang sedang galau karena selalu mengingat putri mahkota. Saking kangennya ia memeluk Sorang di tempat ia biasa bertemu dengan putri mahkota. Begitu sadar, ia melihat Sorang yang kebingungan. Ia pun langsung berakting sedang mengusir serangga. Dan karena terlalu malu, Raja langsung meninggalkan Sorang dan Sinwon. Paginya, Sorang akhirnya pulang ke Aedaldang dan bertemu temannya. Ia bercerita telah membohongi Raja dan akhirnya ia terjebak menjadi seorang pelayan istana. Bukannya senang, Sorang malah terlihat sedih dan menyesal. Makanya gengs, jangan bohong. Malamnya Sinwon sudah menunggu di depan Aedaldang karena ia diperintahkan untuk menjaga Sorang. Tapi ia malah bertemu si lelaki tua dan ia malah digoda oleh lelaki tua. Yang kita tahu si lelaki tua ini merupakan seorang guide. Ia pun diberi petuah untuk menjaga rahasia agar orang yang spesial tidak meninggalkannya. 그 비밀이 밝혀질까 두려워 나비처럼. Pagi hari saat ia hendak mengantar Sorang, ia melihat sepasang suami istri yang ditangkap penjaga karena pernikahan rahasia. Karena itu Sorang menyadari bahwa ia menjadi kunci untuk membuat Raja menghapuskan dekret larangan pernikahan. Di jalan pun ia bertemu wanita di dalam tandu dan Sorang langsung bersembunyi dan melarikan diri. Sepertinya ia memiliki trauma pada wanita tersebut. Dan diperlihatkan di masa lalunya bahwa Sorang ini diserang oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh si wanita tandu. Yang ternyata ibu dari putri mahkota. Mungkin itu menyebabkan Sorang menjadi trauma kepada wanita tersebut. Dan fakta menariknya bahwa si wanita tandu sering berbicara dengan ibu dari Raja. Karena ia yang menjadi orang yang mencari kandidat putri mahkota untuk Raja. Kemudian karena Sorang terlihat ugal-ugalan, ia dilatih oleh kepala pelayan untuk bisa menjadi pelayan Raja. Tetapi Sorang terus melawan karena ia melakukannya karena terpaksa. Tapi akhirnya ia dilatih habis-habisan oleh kepala pelayan hingga keluar darah dari kupingnya. Lalu ia dibawa ke hadapan Raja untuk menemani Raja makan. Tapi karena terlalu capek belajar, perut Sorang pun berbunyi. Hingga membuat Raja marah dan mengusir semua orang. Kecuali Sorang. Dengan cekikan, ia menjelaskan kenapa bisa seperti itu kepada Raja. Di mana perutnya bisa berbunyi tiba-tiba. Tapi Raja terlihat marah kepadanya. Tiba-tiba ia keceplosan sering mendengar suara dari arwah-arwah. Dan ia berbohong bahwa putri mahkota berbicara bahwa Raja harus makan dengan lahap. Ia pun berbohong bahwa putri mahkota menyuruhnya makan bersama Raja. 같이 먹어요? Karena Raja percaya dengan omongan dari Sorang, ia pun mengajak makan bersama Sorang. Di sini Sorang terlihat sangat beringas hingga memakan semua makanan. Dan akhirnya Raja yang tidak nafsu makan pun sampai menghabiskan semua makannya bersama Sorang. Setelah selesai, Sorang dan Raja melambaikan tangan kepada putri mahkota yang hanya akal-akalan dari Sorang aja. Melihat makanan Raja yang habis, kepala pelayan sampai terheran-heran. Akhirnya Sorang diantar pulang ke mes tempat tinggalnya. Di sini Sorang berpikir untuk berteman dengan Sinwon agar saat kebohongannya diketahui, dia bisa dilindungi oleh Sinwon. Akhirnya Sorang menawari Sinwon sebuah arak. Dan mereka pun minum bersama. Di sini Sinwon menceritakan masa lalunya di mana ia pernah gagal menikah karena calonnya ditukar oleh seseorang dan tak tahu keberadaannya di mana. Saat ia hendak dinikahi dengan adik calonnya, tiba-tiba larangan pernikahan diterbitkan dan membuat ia selamat dari pernikahan sesat itu. Sebenarnya Sinwon tahu bahwa wanita yang ia cari-cari adalah Sorang. Dan sebaliknya Sorang pun tahu lelaki yang dijodohkan dengan dia adalah Tetapi Sorang selalu menyembunyikannya, sama seperti Sinwon yang mengingat perkataan dari sang lelaki tua sehingga ia tetap merahasiakannya. Akhirnya Sorang dan Sinwon pun berteman. Lalu diperlihatkan sang raja yang bangun dari tidurnya karena ia memimpikan putri mahkota yang dicekik dan dibunuh oleh seseorang
Ia yang tidak bisa tidur meminta Sorang untuk masuk dan menemaninya. Sorang pun mendengar bunyi aneh sama seperti raja. Yang ia ingat adalah bunyi seperti suling yang dimainkan oleh si lelaki tua. Diperlihatkan bahwa Sorang memiliki pendengaran yang sangat-sangat tajam. Pendengarannya seperti seekor binatang. Ia berbohong bahwa ada arwah sehingga membuat raja percaya dan sama-sama mencari asal dari bunyi tersebut. Sebenarnya ia lakukan supaya raja kelelahan dan juga tidur. Karena raja tetap tidak bisa tidur, Sorang memanas-manasi raja untuk bisa bertarung dengan Sinwon. Sorang pun berbicara bahwa raja tidak mungkin bisa mengalahkan Sinwon. Tapi dengan pedenya sang raja menjawab dia bakal mengalahkan Sinwon dan langsung mengajak Sinwon bertarung. Saat bertarung, ia baru menyadari bahwa Sinwon dulu pura-pura kalah kepadanya dan tidak serius. Akhirnya Sinwon mengeluarkan kemampuan aslinya dan menyindir kemampuan raja yang sedang karatan. Sorang pun terlihat senang menyaksikan pertandingan tersebut, hingga Sorang meminta arak beras untuk menonton pertarungan tersebut. Di serangan terakhir, raja tersandung batu dan mengakui kemampuannya yang sedang karatan. Dan ia meminta Sinwon untuk menemaninya duel setiap malam. Kemudian Sorang pun memuji-muji Sinwon dan membuat raja panas, hingga menyebut Sinwon adalah seorang yang seksi saat memegang pedang. Raja pun tidak terima dan berkata itu tidaklah seksi sama sekali. Dan saat di kamarnya, raja memperlihatkan badannya yang berkeringat kepada Sorang yang ia anggap itu adalah seksi. Sorang yang tak tergoda, dia malah tertawa kepada sang raja. Karena tetap tidak bisa tidur, Yang Mulia meminta Sorang untuk bercerita. Sorang pun menceritakan kisah-kisah fiktif karena ia telah berkelana sejak lahir. Kisah yang pertama berceritakan tentang pria yang tertancap pedang di dadanya. Ia memparodikan drakor Goblin. Ia pun bercerita bahwa cinta antara wanita dan si Goblin ini terhalang karena larangan pernikahan. Yang kedua, cerita tentang wanita pemilik hotel yang ditinggali oleh para hantu. Pemilik hotel tersebut sudah lama hidup dan ia sangatlah kejam. Ia suka berbelanja tapi selalu dihentikan oleh pekerjanya yang baru. Ia pun memparodikan drakor Hotel Del Luna. Tapi di setiap akhir cerita pasti diselipkan semuanya gara-gara larangan pernikahan yang harusnya dicabut. Akhirnya raja dapat tertidur nyenyak pertama kalinya karena cerita ngawur dari Sorang. Tetapi saat pagi Sorang terlihat sangat capek karena ia tidak tidur semalaman. Akhirnya ia diperbolehkan balik ke mes. Saat balik, hampir saja Sorang tertangkap oleh menteri militer yang di episode 1 menjelek-jelekkan raja. Setelah beristirahat, Sorang diminta lagi ke tempat Yang Mulia. Begitu ia masuk, melihat gulungan-gulungan surat yang tergeletak di lantai. Ternyata isinya adalah ujaran kebencian kepada raja. Sorang pun kaget, raja meminta tubuhnya. Tetapi ternyata raja hanya ingin tubuh Sorang digunakan untuk berkomunikasi dengan putri mahkota. Karena tidak tega, Sorang pun menurutinya. Sorang pun memasukkan pesan kepada raja untuk bisa melupakan dan menghapuskan putri mahkota. Raja yang mendengar sontak menangis dan episode 2 pun berakhir. Oke, sekian dari episode 2 The Forbidden Marriage. Kalau kalian suka boleh like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye!